Selamat datang kembali di channel Indo Programmer. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai menu insert di Microsoft Office Word ya. Kita buka dulu Word-nya. Nah, kita buat satu dokumen baru. Nah, di menu insert ini ada banyak ya. Jadi ada banyak yang mau kita masukkan, kita sisipkan ke dalam sebuah dokumen Word kita. Nah, yang pertama kita mau masukkan sebuah cover page ya. Cover page ini fungsinya untuk membuat cover dari sebuah dokumen ya. Kita bebas pilih yang sudah tersedia di sini. Ya, misalnya saya mau yang ini ya, kita pilih. Ya, nanti oke. Nah, jadi sini sudah ada sebuah cover. Nah, ini kita tinggal edit aja isinya apa. Ya, ini tahunnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, company name, company address. Nah, itu bisa kita edit sendiri. Nah, itu untuk cover page. Nah, kemudian di halaman berikutnya kita bisa tambahkan blank page ya. Nah, blank page ini berarti kita akan tambahkan satu halaman kosong ya. Berarti saya sudah punya 3 halaman di sini. Nah, kemudian ada lagi page break ya. Page break ini berfungsi untuk memberikan batas atau misalnya memotong halaman. Jadi saya sudah punya teks misalnya di sini. Nah, ini kan saya punya 2. Nah, ketika di sebelum teksnya saya berikan page break, berarti teksnya ini akan berada ke halaman berikutnya. Jadi di sini diberikan sebuah halaman yang baru ya. Itu untuk page break ya. Kemudian ada insert table. Nah, insert table ini kita bisa menyisipkan sebuah tabel ya, atau beberapa tabel sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini sudah disediakan beberapa kolom ya. Nah, di sini ada 10 kolom dan 8 baris ya, kolom ke samping, baris ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lebih dari 10 kolom 10 kolom dan 8 baris, kita bisa langsung pilih insert table. Nah, di sini kita bisa customize berapa yang kita mau ya. Misalnya ada 5 kolom 2 baris ya. Nah, saya klik OK, atau ini juga bisa kita pilih auto fit behavior. Jadi bisa kita atur berapa kelebaran dari kolomnya ya, lebar dari kolomnya. Nah, saya klik fix column width auto ya, kemudian kita klik OK. Nah, jadi seperti inilah dia. Jadi ada 5 kolom 2 baris. Nah, kemudian misalnya kita geser sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau buat nomor nama brand, misalnya nama brand ya. Kemudian di sini kita mau masukkan data penjualan brand laptop misalnya ya, penjualan. Nah, data penjualan. Nah, kemudian ketika kita sudah membuat sebuah tabel, nah di sini langsung ada tambahan menu lagi, yaitu table tools. Nah, ini kalau kita sudah membuat tabel. Nah, di sini ada menu desain. Nah, di menu desain ini bisa kita lihat ada beberapa jenis tabel yang sudah disediakan stylenya ya. Nah, ini bisa kita pilih salah satu ya, seperti ini, atau kita pilih yang kelihatan gridnya. Nah, ini dia. Oke, nah jadi ini untuk desain. Kemudian ada shading. Nah, shading ini untuk memberikan warna latar belakang dari kolom yang kita atau sel yang kita sorot ya. Kita pilih warnanya. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, jadi
bisa kita customize sendiri, atau tadi modify table style. Nah, itu bisa kita pilih sesuai dengan yang kita mau. Nah, di sini sudah ada diberikan beberapa. Nah, itu dia. Jadi warnanya juga bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan, ya. Kemudian ini ketebalan garis. Nah, seperti ini. Kemudian jenis teksnya, ya, jenis teksnya bisa kita atur juga dari sini. Teks yang ada di dalam tabel bisa kita atur. Ini misalnya, ya. Nah, ini untuk bordernya kita mau yang seperti ini, bisa, atau kita mau yang seperti ini, bisa, ya. Nah, warnanya bisa kita pilih juga. Nah, cuman terlalu ramai, ya, kita pilih yang standar aja deh, ya. Nih, nah, oke, warnanya lebih soft lagi. Oke, nah, jadi itu bisa kita customize sendiri sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, balik ke desain. Jadi kalau kita buat satu persatu seperti ini, nanti kan akan lebih memakan waktu, ya, kalau kita buat satu persatu. Nih, jadi nih satu persatu, jadi agak memakan waktu, ya. Lebih bagus kita tadi gunakan langsung dari modify table-nya tadi. Nah, jadi kan lebih bagus kalau kita gunakan dari modify table-nya tadi. Nah, dari sini, ya, atau kita pilih tadi modify table. Nah, lebih bagus kita gunakan situ karena sudah semua satu set, langsung kita atur dalam satu kotak dialog. Nah, jadi itu untuk desain tabelnya. Nah, kemudian ada di sebelahnya ada menu layout, ya. Ini juga khusus untuk tabel, menu layout. Nah, di menu layout ini ada submenu lagi view grid lines, ya kan. Nah, kemudian ada lagi properties, kemudian draw table. Nah, kalau draw table sama seperti tadi untuk menggambarkan tabel. Nah, seperti ini kita gambar sendiri. Nah, kemungkinan kan kalau kita gambar sendiri, seperti ini ya, ada beberapa yang tidak sesuai dengan barisnya atau tidak rapi. Jadi lebih bagus kalau kita langsung gunakan yang namanya insert table daripada kita draw table seperti ini. Jadi, nah, ini tadi untuk draw table, ya. Kita kembali ke menu layout. Nah, kemudian ada erase. Nah, kita bisa hapus, ya, hapus. Nah, seperti ini dia. Nah, kita bisa hapus. Jadi untuk si erase. Nah, kemudian delete. Nah, delete ini berbeda dengan erase, ya. Kalau delete berarti kita bisa menghapus rows, baris, kolom, kemudian cell atau tabelnya, ya. Jadi ini misalnya saya mau hapus tabel ini, ya, saya mau hapus tabel ini, saya pilih delete table. Nah, berarti tabelnya akan terhapus. Atau saya mau menghapus satu cell ini, ya, di kursor saya yang sedang berkedip ini atau yang ada teks ini, saya mau hapus selnya. Nah, kemudian delete cell. Nah, pilih shift cell left, berarti akan bergeser selnya ke kiri. Nah, seperti itu dia. Kemudian saya mau hapus lagi misalnya satu baris nih, satu baris, ya. Di baris kedua saya mau hapus, berarti delete row. Nah, kemudian kalau misalnya saya mau hapus kolom, ya, saya hapus kolomnya. Nah, ini misalnya kita sudah punya banyak kolom, ya. Ini saya mau hapus satu kolom ini, berarti kita klik delete kolom. Nah, seperti itu dia untuk delete. Kemudian ada insert above. Insert above ini berarti menyisipkan di atas. Nah, saya klik ini. Nah, berarti dia akan membentuk satu baris lagi, tapi di atas, ya, di atas dari kursor saya yang saya letakkan. Nah, misalnya saya ketik 1, 2, 3 atau 1,
2, 3, 4. Nah, nih, saya letakkan kursor di angka 1. Kemudian saya klik insert above, berarti akan membentuk satu row baru di atas kursor yang sedang aktif tadi. Nah, kemudian saya klik lagi insert below. Nah, kebalikan dari insert above berarti membentuk satu baris, ya. Ini saya letakkan di angka 2. Jadi akan membentuk satu baris di bawah. Nah, seperti ini dia, di bawah kursor yang sedang aktif. Nah, jadi gitu dia. Nah, kemudian ada insert left, ya. Insert left berarti menyisipkan di sebelah kiri. Nah, saya klik di nama brand, ya, insert left. Nah, berarti akan membentuk satu baris, satu kolom di sebelah kiri. Kemudian bisa juga kita sisipkan di insert right. Nah, seperti ini. Jadi akan membentuk satu kolom lagi di sebelah kanan. Atau, nah, ketika kita sorot seperti ini ke arah pinggir garisnya, nah, di situ ada simbol tambah. Nah, bisa kita sisipkan sebelahnya lagi. Nah, seperti itu. Atau bisa kita juga di sebelah sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau menyisipkan baris, ya, itu tadi menyisipkan kolom. Nah, kita sisipkan baris di antara angka 1 dan 2. Ya, saya sorot aja ke garisnya, tepi garis. Nah, di sini ada tanda tambah, saya klik aja di sini. Nah, akan muncul satu baris baru. Jadi seperti itu dia cara mudahnya, ya. Jadi ini saya hapus lagi, ya. Ini saya hapus. Nah, cara hapusnya tadi bisa kita langsung delete kolom. Nah, atau kita blok. Nah, kita tekan tombol backspace di keyboardnya, ya. Kita blok backspace. Nah, shift cell left. Nah, seperti itu dia. Oke. Nah, jadi itu untuk insert rows dan kolom. Nah, kemudian ada yang namanya split cell. Berarti artinya dari split cell ini kita akan membagi sel. Yang mana itu sel yang ini, ya, yang diisikan teks, ya. Isi dari setiap baris atau kolom, nah itulah yang dinamakan dengan sel. Jadi ini, ya, data penjualan saya mau split cell. Saya mau bagi data penjualan ini, satu kolom ini saya mau bagi menjadi 3. Satu sel ini saya mau bagi jadi 3, ya. Saya split cell. Nah, mau berapa kolom? Mau 3 kolom. Number of row, ya, saya mau bagi juga menjadi 2 row atau 2 baris. Nah, seperti ini dia. Jadi ini baris pertama, ini baris kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Nah, jadi bisa kita bagi satu sel itu menjadi beberapa bagian, baik itu kolom ataupun baris. Nah, kemudian ada split table. Nah, split table ini, ya, split table ini bisa membagi tabel. Nah, seperti ini dia, ya. Jadi kita letakkan kursor kita, ya, kemudian dia akan memisahkan baris yang kita blok, ya. Kita akan pisahkan menjadi, kita bagi menjadi beberapa tabel. Nah, ini dia. Jadi seperti ini dia. Jadi tabelnya bisa terbagi-bagi. Nah, itu untuk split table. Ya, oke, kita Ctrl Z. Nah, oke, jadi kemudian ada lagi yang namanya auto fit. Nah, auto fit ini untuk mengatur lebar dari tabelnya. Nah, auto fit contents maksudnya lebar dari tabelnya ini, lebar dari selnya akan mengikuti teks yang ada di dalamnya, lebar teks yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ada auto fit window. Nah, akan mengikuti
margin dari dokumennya, itu untuk auto fit window. Nah, kemudian adalah fix column width. Nah, jadi fix column width ini dia nanti akan mengikuti dengan berapa lebar kolom yang kita atur. Nah, seperti itu dia. Nah, kemudian ada height ya, height dan width. Nah, ini juga akan mengatur tinggi ya, height itu tinggi, jadi akan mengatur tinggi dari selnya, atau bisa kita blok ya, kita akan atur tinggi dari selnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian width-nya bisa kita atur. Nah, seperti itu ya. Di sini juga ada lagi yang namanya alignment. Nah, alignment ini fungsinya untuk mengatur perataan ya, perataan teks. Jadi kita blok semuanya atau beberapa ya yang mau kita berikan perataan. Kita mau berikan perataan. Nah, ini kiri atas ya, align top left, kiri atas, di tengah ya, tengah kiri, kanan bawah kiri. Nah, kita lihat aja ini ikonnya, ini kan sudah kelihatan artinya apa ya. Jadi ini kalau atas kiri, ini tengah kiri, bawah kiri. Nah, ini kalau tengah bawah, di bagian tengah. Nah, kemudian ini tengah atas, ini kanan atas, kanan tengah, dan kanan bawah. Nah, itu dia. Jadi kita pilih yang tengah. Nah, ini. Nah, kemudian ada text direction, arah dari teks. Nah, bisa kita atur ya. Misalnya kita blok si teks nomor. Kemudian kita pilih nih. Jadi text direction ini ada beberapa ya yang bisa kita lihat. Saya klik aja di sini. Nah, dia akan mengarah ke kanan, ke bawah, ke atas. Nah, ada 3 ya, ada ke atas, ke kanan, dan ke bawah. Nah, itu dia, bisa kita atur seperti itu arah teksnya. Nah, kemudian ada yang namanya cell margin. Nah, cell margin ini mengatur jarak dari setiap sel ya. Nah, kemudian tadi ada yang kelupaan, kalau bisa kita membagi sel, berarti kita juga bisa menggabungkan sel. Nah, contohnya kita mau menggabungkan beberapa sel ya, atau beberapa kolom. Nah, ini data penjualan saya mau gabungkan, ada 3 ya, ada 3 sel di sini. Saya mau gabungkan menjadi 1 ya. Kita pilih merge cell. Nah, seperti ini ya, merge cell. Nah, kemudian yang di bawahnya kita bisa geser ya, kita bisa geser. Nah, jadi seperti itu dia ya untuk merge cell. Nah, ini juga bisa kita blok ya. Pertama kali kita blok, kemudian pilih merge cell. Nah, gitu. Jadi digabungkan 2 sel atau beberapa sel, digabungkan menjadi 1. Nah, jadi inilah tabel yang sudah kita buat. Nah, kemudian dari menu insert, kembali ke insert, kita bisa menyisipkan lagi yang namanya gambar ya. Kita lihat di sebelah sini ada picture. Nah, kita pilih this device. Nah, jadi silakan dicari gambar yang sudah ada di device-nya masing-masing. Misalnya saya mau pilih ini ya. Nah, ini dia sebuah gambar. Nah, di gambar ini ketika kita klik gambar akan muncul satu menu lagi ya, satu menu lagi. Nah, menu format khusus untuk picture tool. Kemudian kita pilih correction. Nah, ini kita untuk atur bagaimana brightness-nya, kontrasnya, sharpen-nya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan. Silahkan dipilih. Nah, misalnya seperti itu. Atau saya mau pilih yang ini. Nah, oke. Nah, kemudian ada color. Nah, ini untuk mengatur warna ya, warna backgroundnya ya. Kemudian ada lagi
artistic effect. Nah, ini untuk mengatur efek dari gambar. Kemudian ada compress picture. Nah, ini untuk dikompres gambarnya. Nah, kemudian di sini ada pilihan. Nah, kemudian misalnya saya mau ganti nih warnanya saya pilih ini. Nah, kemudian di sini ada pilihan reset picture. Nah, saya pilih reset picture, berarti akan terganti ke gambar yang sebelumnya saya edit ya, gambar aslinya. Nah, kemudian ada lagi, nah ini untuk stylenya ya, kalau kita mau buat bingkai. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada picture border untuk mengatur bingkai. Kalau kita pakai bingkai ya, misalnya kita gunakan bingkai ya, kita atur picture bordernya, warnanya, kemudian efeknya ya, kemudian layout, picture effectnya, shadow misalnya atau glow. Nah, seperti ini dia. Misalnya saya berikan teks ya. Nah, saya berikan teks, kemudian gambar ini kita atur posisinya inline with text, berarti dia satu baris dengan teks ya, satu baris dengan teks. Nah, ini satu baris dengan teks. Kemudian bisa kita buat misalnya posisinya in top ya, berarti di atas, posisinya di atas, kemudian di tengah, kemudian di kanan atas ya, kemudian di bawah. Nah, jadi bisa kita atur posisinya. Nah, kemudian itu untuk posisi ya. Kemudian ada lagi wrap text ya. Nah, ini bisa kita lihat di inline with text, kemudian square atau top and bottom behind text. Nah, berarti di belakang teks, in front of text berarti di depan teks ya. Nah, jadi itu dia. Kemudian ada crop ya, berarti kita mau melakukan pemotongan gambar, misalnya kita potong gambarnya. Nah, seperti itu dia ya. Kemudian bisa kita atur size-nya, height-nya, kita bisa atur width-nya. Nah, seperti itu untuk gambar. Nah, kemudian ada lagi di bawahnya ada insert shape. Nah, insert shape ini menyisipkan beberapa jenis atau beberapa bentuk shape ya. Ya, bisa kita lakukan di sini. Misalnya kita mau berikan simbol tanda panah ya. Nah, di shape ini juga sama seperti tadi, bisa kita atur yang namanya warna dari shape-nya, kemudian outline-nya, garis pinggirnya warna apa ya. Nah, ini tadi bisa kita buat gradiensinya atau kita buat teksturnya. Nah, teksturnya seperti ini. Nah, kemudian outline-nya, garis tepinya bisa kita atur ketebalannya, dan warnanya juga bisa kita atur ya. Nah, kemudian efeknya juga bisa kita atur. Nah, itu untuk shape. Nah, itu sama seperti tadi, posisinya di mana bisa kita atur ya, mau di atas kah, di tengah kah, di bawah, boleh. Nah, kemudian setelah insert shape ada lagi insert icon ya. Ini kalau kita terkoneksi ke internet bisa kita ambil. Misalnya saya koneksikan dulu ke internet ya. Jadi icon ini bisa kita gunakan kalau kita terkoneksi ke internet. Nah, ini yang sudah disediakan ya. Misalnya saya mau ambil ini, insert
Nah, disitulah dia. Jadi sama dia seperti ini. Nah, change grafik. Nah, kalau kita punya, nah kalau tidak punya, dari icon yang tadi kita ganti grafiknya. Nah, seperti ini. Nah, maka ikonnya akan diganti, atau bisa kita buat convert to shape, berarti kita akan convert gambar ini, icon ini ke shape. Nah, kita lihat di shape apakah sudah ada. Nah, kemudian bisa kita pilih warnanya. Nah, warnanya, kemudian grafik outline-nya, tepinya, garis tepinya, ya. Kemudian ketebalannya bisa kita atur. Nah, seperti itu. Ya, ini posisi, ya, mana tadi posisi, ya, bisa kita atur. Right text-nya juga bisa kita atur, sama seperti gambar tadi, ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya smart art, ya. Smart art ini, nah biasanya smart art ini disediakan yang namanya hierarki, kemudian relationship, tergantung dari kebutuhan yang kita mau. Nah, misalnya ada list, ya. Jadi contoh dari list misalnya yang ini, ya. Nah, ini dia. Jadi kita tinggal isi teksnya di sini. Ya. Kemudian bisa kita tambahkan. Nah, ini misalnya ada 3 baris, ya. Kita mau tambahkan di baris keempat. Nah, misalnya kita mau tambahkan baris keempat, add shape, ya. Kita klik yang biru, kemudian klik add shape. After atau before. After maksudnya sesudah, berarti berada di baris keempat, atau before berarti sebelum di baris ketiganya. Nah, seperti ini dia, ya. Jadi ini kita tinggal isi. Kemudian ada lagi untuk mengganti warna. Nah, seperti ini, ya. Nah, itu dia. Atau bisa kita ganti posisi dari shape-nya, right to left atau left to right. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, itu untuk insert shape, insert smart art, ya. Bisa kita pilih misalnya proses, ya. Ini ada proses. Nah, jadi kita tinggal ganti teksnya. Nah, kemudian setelah itu, nah ini sama seperti shape tadi, ya. Bisa kita ganti warna, shape outline, nah text fill, warna teksnya, ya. Oke, kemudian ada lagi yang namanya chart, ya, namanya chart. Oke. Nah, chart ini bisa kita pilih beberapa bentuk, ya, yang tersedia di sini dalam bentuk kolom, line, pie, ya, diagram pie. Kemudian ada bar, area, stock, surface, radar, histogram, dan lain sebagainya. Jadi kita pilih misalnya yang kolom, ya. Kita pilih yang kolom. Nah, kemudian akan muncul sebuah sheet, ya, yang dari Excel. Nah, kita misalnya mau buat data penjualan sebuah produk, beberapa produk brand laptop, ya. Nah, kemudian kita buat di sini brand A, brand B, brand B, brand C, brand D.
Nah, kemudian kita buat tahunnya, misalnya data penjualan dari 2000 ya sampai 2010. Kemudian di tahun 2011 sampai 2020. Nah, ini bisa kita hapus ya. Hapus, delete column. Nah, inilah dia. Oke, ya. Jadi kita bisa isi angkanya. Misalnya anggap saja seperti ini ya, dalam hitungan juta misalnya ya. Ada 4,3 juta unit yang terjual di tahun 2000 sampai 2010. Kemudian di 2011 sampai 2020 ada sekitar 2,4 juta unit. Nah, anggap aja seperti itu. Jadi kita mau tunjukkan bagaimana caranya membuat sebuah diagram ya. Sebuah diagram berdasarkan data yang kita input di dalam sheetnya. Nah, jadi seperti inilah dia untuk membuat sebuah diagram ya. Kemudian tadi data penjualan produk laptop. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian tadi chart sudah. Nah, kemudian ada screen clipping. Jadi kita bisa screenshot. Nah, kita masukkan ke dalam dokumen kita. Nah, itu dia untuk menu screenshot ya. Jadi kita bisa men-screenshot dari layar kita langsung dimasukkan ke dalam dokumen. Nah, kemudian ada lagi yang namanya komen ya. Nah, kalau kita memberikan komen, jadi akan muncul di sini berdasarkan nama dari PC kita atau nama dari akun kita yang sudah tersedia. Nah, kita berikan komen misalnya ini background laptop saya misalnya. Nah, itu dia untuk komen. Jadi komen ini bisa kita masukkan, kita sisipkan, misalnya kita memberi komentar tentang gambar atau teks ataupun diagram yang kita sudah sediakan, itu untuk komen. Nah, kemudian ada header ya. Kemudian ada header, kita kembali ke menu insert. Nah, header. Nah, fungsi header ini memberi keterangan di bagian atas dokumen. Jadi kita bisa pilih yang sudah tersedia di sini, misalnya kita pilih retrospect. Nah, jadi ketika kita sudah buat header, nah langsung tercipta satu menu lagi untuk menu header dan footer tools, yaitu desain. Nah, jadi kita bisa ganti ini teksnya, misalnya paket program aplikasi bisnis. Nah, tanggalnya misalnya tanggal hari ini. Nah, ini untuk header. Jadi header ini memberikan judul atau keterangan dari setiap dokumen yang adanya di atas. Jadi header ini nanti cukup kita buat sekali, tapi bisa muncul di semua halaman. Ya, itu untuk header. Nah, begitu juga untuk footer ya, footer. Nah, footer ini berada di bawah. Ya, footer adanya di bawah, kita pilih yang ini. Nah, di sini misalnya saya mau buat namanya Arina Prima. Nah, itu untuk footernya. Jadi kita close header and footernya kalau sudah selesai.
ya. Nah, ini komen bisa dihapus ya, bisa kita delete komen. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah dokumennya untuk yang tadi footer dan headernya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya page number. Nah, page number ini berfungsi untuk memberikan halaman ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada top of page, ada bottom of page ya. Ada page margin, current position, nah untuk mengatur posisinya, kemudian format numbernya, format angkanya, kemudian ada lagi remove page number. Nah, top of page ini berarti kita akan membuat halamannya berada di atas. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, di kiri, di tengah, di kanan. Nah, seperti ini dia. Ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih yang ini misalnya. Ya, berarti kalau kita pilih seperti itu akan menghapus yang namanya header yang sudah kita buat tadi. Ya, kita pilih aja di bawah. Di bawah kanan. Nah, ini dia. Ya, berarti terhapus dong dia. Kita ganti headernya tadi, ini ya headernya. Nah, jadi sudah ada footer di bawah kanan. Nah, kemudian untuk mengatur ya, mengatur format numbernya bisa kita pilih. Nah, ini ada angka, bisa seperti ini, atau bisa ABC atau angka Romawi. Nah, seperti itu berdasarkan kebutuhan ya. Oke, saya klik. Nah, ini dia ya. Kalau kita buat seperti ini berarti dia berada di sebelah kanan dokumen. Nah, kemudian ada date and time ya, kita bisa menyisipkan tanggal ya, tanggal. Nah, seperti ini ya, atau bisa kita sisipkan gambar. Nah, seperti ini ya, kita sisipkan. Oke. Nah, itu untuk insert page number, header dan footer. Nah, kemudian ada lagi yang namanya, nah kita close dulu, close header and footernya. Ada lagi yang namanya insert equation. Nah, biasanya kita gunakan ini untuk rumus ya. Misalnya kita mau buat salah satu insert equation. Nah, di sini sudah tersedia beberapa simbol-simbol yang biasanya digunakan untuk matematika ya, basic math. Basic math ada Greek letters, ada letter, kemudian ada operation. Nah, ada operators, kemudian arrow ya, negasi, kemudian ada geometri. Nah, seperti itu dia. Jadi ada beberapa yang sudah disediakan. Nah, misalnya kita mau buat nih ya, kita mau buat pecahan. Nah, jadi beberapa jenis pecahan sudah disediakan di sini. Misalnya kita yang standar ada bilangan pembilang dan penyebut ya. Misalnya 3/4 ya. Nah, seperti itu. Atau bisa kita juga gunakan tanda kurung seperti ini ya. Jadi tanda kurung seperti ini. Nah, dikali, misalnya dikali. Nah, kemudian kita sisipkan lagi, sisipkan equationnya. Nah, kita pilih yang ada tanda kurung kurawal. Nah, ini kita pilih lagi pembilang dan penyebutnya. 3/4 ya, dibagi 1/2. Nah, kita buat lagi seperti ini, 1/2. Nah, jadi itu dia untuk equation. Nah, biasanya kita gunakan untuk menyisipkan beberapa
fungsi-fungsi aritmatika atau beberapa rumus yang perlu kita sampaikan melalui dokumen. Nah, kemudian ada yang terakhir, simbol. Nah, simbol ini biasanya sudah tersedia di dalam Microsoft Office-nya ya. Simbolnya bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau buat simbol seperti ini, tinggal di insert aja, atau yang ini kita tinggal insert aja. Nah, itu dia untuk simbol. Jadi itulah secara garis besar dari menu insert yang biasa kita gunakan. Nah, selebihnya silakan digali lagi apa yang perlu kita pelajari lagi. Nanti silakan diberikan komentarnya apabila ada yang kurang jelas atau ada yang mau dipertanyakan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu saya dalam meningkatkan materi yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.